pembahasan terakhir dari apakah orang psikopat dan narsistik bisa berubah. Yang perlu kita bold juga adalah sobat literasi, jangan mudah terbuai sama skema yang ditampakkan oleh orang-orang psikopat atau narsistik ya. Karena penampakan yang ditunjukkan oleh mereka itu memang sangat menjiwai sebagai seorang yang sopan, mungkin seorang yang santun, berbudi pekerti luhur, lembut, ramah, manis, charming, berlian, sukses, bahkan religius. Namun dalam relationship mereka itu akan mendekati korban atau supply secara gentle, suka melakukan love bombing dan memberi janji-janji manis juga. Kalau udah gitu, mereka juga akan melakukan gaslighting atau memberikan kita keraguan dengan diri kita sendiri, bahkan mempertanyakan kewarasan diri, dan juga guilt tripping atau paksaan dengan rasa bersalah. Dalam hal pekerjaan dan pertemanan bisa jadi ya baik di depan tetapi busuk di belakang atau covert narcissistic. Oleh karenanya jangan pernah terbuai skema yang ditampakkan oleh si psikopat dan narsistik ini ya. Karena tujuan mereka itu melakukan hal ini sudah jelas, yaitu ya cuman demi kepentingan mereka sendiri. Mereka itu selalu mengabaikan perasaan orang lain. Jadi kita tidak perlu berharap mereka akan memperdulikan kita. Boleh jadi ia tampak peduli dengan memberikan hal yang kita perlukan. Misalnya ia mensupport uang kita setiap bulan, atau misalnya juga mereka memberikan uang jajan buat kita sehari-hari. Namun mereka juga memberikan batasan-batasan buat kita. Jadi kita dikasih uang, tapi kita nggak boleh buat jajan, nggak boleh buat nonton, hangout sama kawan-kawan, kumpul keluarga. Nah itu tuh dihalangin sama mereka. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, buat apa dia ngasih uang kan? Gitu. Karena bisa jadi ada beberapa orang yang merasa disayang loh dengan perlakuannya seperti itu tadi. Namun dibalik itu dia tuh punya motif untuk menghentikan hal-hal yang kita sukai dan tidak disukainya hanya demi kepuasannya sendiri. Nih, kalau di buku ini dia juga Novita ini pernah membaca ya komentar di salah satu media sosial bahwa ada seorang perempuan yang suaminya ini NPD. Ia baru mengenal NPD setelah menemukan akun yang membahas tentang NPD ya. Ia menceritakan bahwa dari luar suaminya itu tampak baik dan religius. Namun ia banyak dibuat trauma oleh suaminya yang mempunyai ciri-ciri NPD dan gemar selingkuh. Ketika sang istri ingin membongkar semuanya, suaminya ini beralasan dengan kata-kata dengan yang lembut, mengeluarkan dalil-dalil agama, dan juga mengatakan bahwa membongkar aib suami itu sama aja membongkar aib keluarga loh. Nah, dengan menceritakan kepada orang lain sekalipun psikolog, artinya ia tidak menyelamatkan keluarganya. Karena ia meminta istrinya untuk diam dan bertahan, tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun, termasuk psikolog. Jadi bisa dibayangkan ya gimana posisi sebagai istrinya itu. Udah mentalnya babak belur pun dibatasi untuk tidak bercerita kepada siapapun. Jadi mendingan kalau saran dari buku ini adalah buka lembaran baru. Kuatkan diri untuk tidak mengambil bagian dari skema yang dibuat oleh mereka yang mempunyai karakter gelap. Boleh jadi ia tanpa tulus meminta maaf, melakukan love bombing yang membuat kita merasa diperhatikan atau dicintai lagi. Jangan pernah terbuai oleh hal itu karena dia pasti akan kembali ke setelan defaultnya yang bermasalah. Tumbuhkan perasaan bahwa kita ini berharga dan mampu. Sekalipun tanpanya, kita berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Coba sekarang sobat literasi jawab pertanyaan ini. Sebelum bersamanya dulu, apakah sobat literasi itu bahagia? Sebelum bersama seseorang yang NPD ini, apakah teman-teman merasa bahagia? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kehidupan setelah bersamanya? Lalu, seberapa lama seseorang akan betah atau berpura-pura menjadi orang lain? Nah,
Jadi kita lebih bahagia kalau misalnya sobat literasi itu merasa lebih bahagia sebelum bersamanya, itu mampu menjadi motivasi bahwa dulu tanpanya juga hidup kita bahagia. Sekarang ketika tidak bersamanya, kita juga mampu untuk meraih kebahagiaan itu. Awal kehidupan bersamanya memang terasa penuh cinta, tetapi setelah itu bahkan kita tidak mampu mengenali diri sendiri. Mau mengulanginya yang kayak gitu? Kan enggak ya. Jadi selama apapun seseorang memakai topeng, pasti dia tetap akan berubah menjadi diri sendiri. Sifat dasarnya yang gelap. Oleh karena itu, masuk dalam kehidupan orang seperti ini hanya perkara menunggu waktu sifat aslinya keluar aja ya. Jadi jangan merasa kok dulu itu kenal sama dia tuh manis loh, dia tuh sikapnya tuh baik loh, tapi kok sekarang kok dia berubah ya, apa yang salah dari aku? Enggak, memang sifat aslinya gitu. Yang kemarin itu cuma topeng. Jadi jangan tertipu ya teman-teman. Kamu nggak salah, kamu tuh baik-baik aja ya. Kamu hanya mempersilahkan orang yang bermasalah aja masuk kehidupan kamu. Jadi kamu akibatnya mental kamu jadi kena. Pemilik karakter gelap ini juga tidak pernah bisa untuk berkomitmen ya. Terbukti dia tuh nggak bisa pegang kata-kata. Hari ini bilang A, besok bilang B, besok bilang E, lusanya lagi bilang C. Nah, bahkan mereka tuh seringkali gaslighting ya. Mereka membuat kita itu benar-benar merasa bingung, seakan-akan kita yang merasa salah, kita yang salah dan bermasalah gitu. Untuk itu kita perlu belajar membedakan kritik yang konstruktif dan manipulasi. Bila ia hanya mengkritik dan tidak memberikan solusi, percayalah bahwa itu mereka hanya berusaha menekan mental kita. Kritik yang membangun menyajikan kelegaan, bukan ketekanan ya. Sebab seberapa besar atau banyaknya kekurangan yang yang disampaikan dari kritik tersebut, ada opsi yang bisa dipilih sebagai solusi untuk memperbaikinya. Dengan begitu, kita lebih percaya diri dengan keputusan atau keadaan kita saat itu. Bahkan ada juga loh orang-orang yang punya karakter gelap ini nekat mengancam mau bunuh diri dan lain-lain. Jadi udahlah, kita jangan masuk ke skema-skema perangkap dari orang-orang tersebut ya. Sesegera mungkin kita mendingan cabut aja deh. Jadi kita nggak perlu repot-repot membalas dendam atau berinteraksi lagi dengan orang-orang yang penyakit seperti narsistik atau psikopat ya, karena itu hanya menghabiskan energi dan waktu kita aja. Karena seseorang pernah berkata loh sama Novita WD yang di buku ini, bahwa menghadapi orang-orang dengan tanda-tanda NPD, jangan kotori tanganmu dengan membalas dendam. Itu justru membuatmu seperti dia. Kalau kamu percaya Tuhan, biarkan tangannya yang bekerja. Ini adalah quote yang manis banget ya untuk mengakhiri pembahasan kita mengenai orang-orang narsistik dan psikopat yang akan sangat sulit berubah. Jadi kalau kita dulu atau saat ini sedang merasakan tersiksanya berinteraksi dengan orang-orang tersebut, segera berikan batasan, segera cabut dari kehidupan tersebut, walaupun itu sulit ya, walaupun memang gak mudah ya, tapi by proses. Kuatkan mental kamu, kuatkan hati kamu, yakinkan diri kamu, yakinkan dirimu sendiri bahwa kamu tuh berhak bahagia, kamu itu layak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan kamu tuh berharga ya. Jadi setelah teman-teman semuanya sudah bisa cabut dari orang tersebut, udah gak usah repot-repot untuk mau berusaha untuk balas dendam ataupun masih memikirkannya lagi, karena mereka satu nggak bisa berubah, kedua kalau kita membalas dendam ya sama aja kita seperti mereka ya. Kita nggak mau kan itu akan jadi blunder nggak ada habisnya. Semua sampai kapan sih kita tersiksa? Mendingan kita lepasin aja, kita bikin lembaran baru, kita buat hidup yang lebih nyaman, lebih bahagia lagi bersama orang-orang yang pantas kita bahagiakan, yang juga mengerti dan memahami kita. Oke, terima kasih banyak ya udah nonton sampai detik ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.